Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Manchester United mencatatkan 2 gol tandang di Granada. Gol pertama oleh Marcus Rashford dan gol kedua hasil tendangan penalti Bruno Fernandes. Gol pertama Red Devils itu merupakan hasil pengamatan visioner dari Victor Lindelof, pemain Swedia. Lindelof mengirimkan sebuah umpan dengan jarak sangat jauh ke arah Marcus Rashford yang melakukan 2 sentuhan untuk kemudian menembak sembari terjatuh ke gawang Rui Silva. Itu merupakan gol nomor 20 dari Rashford untuk musim 2020-21 di semua kompetisi. Granada 2 kali mencoba mengetes pertahanan setan merah. 1 kali melalui serangan jarak jauh dari pemain pinjaman Chelsea, Kennedy, dan kemudian serangan pemain pinjaman Manchester City, Yangel Herrera, menghantam tiang gawang. 1 serangan dari Bruno Fernandes hampir saja menjadi gol kedua tetapi berhasil digagalkan oleh rekan senegaranya, penjaga gawang Rui Silva. Pada masa injury time, Bruno menyepak tendangan penalti setelah dijatuhkan oleh pemain pengganti Jan Dries Etek. AS Roma bangkit dari ketertinggalan 2 gol di Ajax Amsterdam untuk berbalik menang 1-2. Roger Ibanez cuma berstatus pemain pinjaman, tetapi dia menjadi penyelamat Roma dengan menenggelamkan mantan semifinalis Liga Champions 2 musim silam, Ajax Amsterdam. Golnya menyebabkan Giallorossi memiliki keunggulan 2 gol tandang menjelang leg kedua pada pertengahan April 2021. Pertandingan Ajax Amsterdam versus Roma ini seolah-olah akan usai dengan skor sama kuat 1-1 setelah gol Davy Klaassen pada babak pertama berhasil disamakan oleh Lorenzo Pellegrini pada awal babak kedua. Namun hanya 3 menit menjelang akhir, pemain Atlanta asal Brasil ini, Roger Ibanez, mencetak gol penentu kemenangan Roma sekaligus memberi skuadnya keunggulan 2 gol tandang. Sekedar info saja, Ajax Amsterdam adalah tim yang lolos sampai ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019 sebelum dihentikan oleh Tottenham Hotspur 3-3 agregat dengan skuad Mauricio Pochettino itu memiliki keunggulan agresivitas gol tandang. Gol Roger Ibanez ini berawal dari sebuah sepak pojok yang diambil oleh Pellegrini. Bola dibersihkan oleh pencetak gol lainnya, Klaassen, tetapi hanya jatuh sejauh Ibanez. Dan sang pemain pinjaman dari Atlanta itu mengambil ancang-ancang sebelum melepaskan tendangan keras ke bagian atas gawang Kjell Sharpen. Arsenal kebobolan 1 gol pada detik-detik terakhir pertandingan dari tim tandang Slavia Praha. Arsenal dengan demikian dalam bahaya tersingkir dari Liga Eropa setelah gol mepet-mepet akhir dari Nicolas Pepe berhasil dibalaskan oleh Thomas Holles hanya beberapa detik saja sebelum pertandingan di Emirates Stadium pada Jumat 9 April 2021 ini selesai. Dengan demikian, Slavia Praha memiliki 1 gol tandang yang sangat penting. Kenapa hal ini disebut mengkhawatirkan? Karena The Gunners sebenarnya memiliki 12 peluang gol, tetapi hanya 2 yang berujung tembakan ke gawang dan 1 gol. Sebaliknya, Slavia Praha hanya memiliki 10 peluang gol saja tetapi mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran. Lebih efisien daripada Arsenal, dengan 1 diantaranya menjadi gol. 3 penyelamatan yang dilakukan oleh Bernd Leno terbukti menjadi pembeda. Jika tidak, maka gawang Arsenal sudah kebobolan lebih banyak gol dari tim asal Ceko ini. Statistik memperlihatkan Manchester United terlalu kuat atas Granada. Kepemilikan bola sangat dominan dengan 65% milik Red Devils dan 35% Granada. Tetapi percobaan serangan hampir sama 11-13 untuk keunggulan skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Demikian juga shots on goal 3-3. Tembakan meleset 6 milik Granada, 4 setan merah. Tendangan bebas 12 kali milik Granada dan 17 kali Manchester United. Sepakan penjuru 11 kali tuan rumah, hanya 5 kali dari tim tamu. Barangkali yang membedakan adalah penyelamatan oleh kiper David De Gea 3 kali dan hanya 1 kali oleh Rui Silva. Selain jumlah passing yang luar biasa sebanyak 529 kali dari tim tamu, dengan Granada hanya bisa mencatatkan kurang lebih setengahnya saja 251 kali. Mikel Arteta akan sangat optimis datang ke leg kedua di Ceko dalam waktu 1 minggu lagi.
Pada masa lalu, Oktober tahun 2007 tepatnya, The Gunners pernah menang dengan skor 7-0 atas Slavia Praha di London pada ajang Liga Champions. Leg kedua selang sebulan kemudian masih di tahun 2007, keduanya bermain imbang 0-0 di Ceko. Tetapi hasil imbang 1-1 pada leg pertama keduanya untuk Liga Eropa ini terasa mengkhawatirkan. Sesudah unggul 1 gol lebih dulu, The Gunners membuang keunggulan mereka dengan kelengahan pada detik-detik terakhir pertandingan. Pada menit keempat injury time, Thomas Pauls memanfaatkan situasi kacau balau di depan gawang Ben Leno untuk menyundul bola ke bagian atas gawang Arsenal. Skor sama kuat 1-1. Tim sepak bola asal Ceko itu kini memiliki keunggulan 1 gol tandang menjelang leg kedua pekan depan. Slavia Praha tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan terbaru di semua kompetisi. 11 diantaranya terjadi di kandang mereka, Sinobo Stadium. Kekalahan terbarunya terjadi saat mereka melawat ke Bayer Leverkusen pada 11 Desember 2020. Dalam 28 pertandingan kandang terkininya di semua kompetisi, Slavia Praha tidak pernah kalah di Ceko, membentang sampai ke 8 Juni 2020. Skuad Mikel Arteta akan menghadapi tugas super sulit untuk pertandingan leg kedua mereka. Sejarah pertemuan Roma versus Ajax. Kedua tim hanya pernah bertemu 3 kali, sekali usai dengan kemenangan Ajax Desember 2002 dengan skor 2-1, satu kali imbang 1-1 pada Maret 2003, dan yang terakhir pada 9 April 2021, 1-2 kemenangan tandang bagi AS Roma. Tim Belanda itu akan menyesali terbuangnya banyak sekali peluang mereka setelah mencatatkan 15 peluang gol, 9 serangan on target dan 9 tembakan tepat sasaran, tetapi hanya 1 gol. Sementara itu Roma memiliki 37% saja penguasaan bola, 7 percobaan serangan dan 4 on target serta 2 menjadi gol. Giallorossi jauh lebih efisien di depan gawang lawan. Villarreal menjadi favorit terkuat mencapai babak 4 besar Liga Eropa setelah penalti Gerard Moreno pada menit 44 memberi mereka keunggulan 1-0 atas Dinamo Zagreb menjelang leg kedua Jumat 16 April 2021. Jika saja Villarreal berhasil lolos, maka mereka akan menghadapi Arsenal atau Slavia Praha untuk memperebutkan satu tempat di final pada 26 Mei 2021 di Gdańsk, Polandia. Pelatih Villarreal Unai Emery yang pernah memenangkan 3 gelar Liga Eropa berturut-turut bersama Sevilla memuji performa klinis timnya. Namun dia mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati karena masih ada 90 menit leg kedua. Dinamo Zagreb adalah tim yang membuat kejutan pada babak 16 besar mengalahkan Tottenham Hotspur 3-2 agregat. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tenang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.